Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Lubis dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada bank dan lembaga keuangan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah jasa-jasa bank lainnya. Teman-teman mahasiswa, perlu dipahami bahwa bank bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun, bank juga memiliki jasa-jasa lainnya yang juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pada pertemuan kali ini akan dibahas dengan lebih rinci mengenai jasa-jasa bank lainnya tersebut. Materi pertama pada pertemuan ini adalah konsep jasa bank. Sumartik dan Haryasih menyebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan di mana kegiatan yang dilakukannya adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Penghimpunan dana secara langsung dilakukan melalui tabungan, deposito maupun giro, sedangkan simpanan dana yang dilakukan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui kertas berharga. Dalam suatu perekonomian, bank memiliki jasa yang penting untuk mendukung kemajuan perekonomian negara. Jasa bank menurut Ardianto dan kawan-kawan merupakan aktivitas-aktivitas bank yang berhubungan dengan aktivitas memperlancar transaksi perdagangan, peredaran uang, serta aktivitas pemberian jaminan kepada nasabah atau disebut juga dengan intermediary. Menurut Hasan, jasa bank dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, penyedia alat pembayaran. Jasa bank yang pertama adalah sebagai keuangan yang menyediakan alat pembayaran bagi para nasabahnya. Bentuk dari alat pembayaran ini dapat berupa uang tunai yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam suatu negara maupun tabungan dan kartu kredit yang disediakan oleh bank-bank umum. Jasa bank dalam penyediaan alat pembayaran ini memainkan peran penting dalam perekonomian karena dapat memperlancar kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemanfaatan dana menjadi lebih produktif. Kehadiran bank membuat pemanfaatan dana yang ada menjadi lebih produktif, meningkatkan arus dana dan investasi yang digunakan untuk beragam tujuan. Yang ketiga, menyelenggarakan jasa bank lainnya. Selain kedua kegiatan jasa bank yang telah dipaparkan sebelumnya, bank juga melakukan kegiatan lain yang dikenal dengan jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya ini dilakukan untuk membantu memperlancar kegiatan bank dalam menghimpun serta menyalurkan kembali dananya. Dalam memberikan jasa-jasanya kepada nasabah bank, tentunya mendapatkan keuntungan. Hasan menyebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh bank tersebut adalah: yang pertama, bank mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan jasa bank. Yang kedua, terdapat biaya kirim yang harus dibayarkan oleh nasabah jika menggunakan jasa pengiriman yang disediakan oleh bank. Selanjutnya, biaya provisi, komisi, dan terakhir biaya-biaya lainnya yang disesuaikan dengan jenis jasa yang digunakan oleh nasabah. Materi kedua pada pertemuan ini adalah jasa-jasa bank lainnya. Terdapat beberapa bentuk jasa-jasa bank lainnya yang disediakan untuk para nasabah. Di antaranya jasa-jasa tersebut adalah jasa pengiriman uang atau yang lebih akrab disebut dengan transfer, jasa clearing, jasa inkaso, jasa penyediaan safe deposit box, letter of credit, bank garansi, dan beberapa jenis jasa-jasa bank lainnya. Pada bagian ini akan dijabarkan beberapa jasa-jasa bank lainnya tersebut. Yang pertama, jasa pengiriman uang atau transfer. Jasa bank lainnya yang sudah umum di kalangan masyarakat adalah transfer. Jasa transfer atau pengiriman uang ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang baik yang menjadi nasabah bank tempat mereka melakukan pengiriman uang maupun nasabah bank lainnya. Untuk melakukan pengiriman uang, maka nasabah dapat melakukannya
dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, transfer melalui mobile banking maupun transfer dengan setor tunai ke bank tertentu. Kegiatan pengiriman uang melalui ATM menjadi alternatif yang lebih mudah bagi nasabah karena keberadaan ATM yang tidak susah untuk ditemui, serta dapat mengirim uang secara instan. Adapun jasa transfer dari bank dapat berupa dua hal berikut. Yang pertama, transfer uang dalam negeri. Pengiriman uang yang dilakukan dari suatu kota ke kota lain. Pengiriman uang yang dilakukan dari suatu kota ke kota bank lain penerima lainnya. Yang kedua, transfer uang baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Pengiriman uang masuk di mana bank dalam negeri menerima uang masuk dari luar negeri. Pengiriman uang keluar, bank mendapatkan amanat dari nasabahnya di dalam negeri untuk mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang di luar negeri. Kegiatan pengiriman uang ini mendatangkan beragam manfaat atau keuntungan. Berikut merupakan rincian keuntungan atau manfaat tersebut. Yang pertama, bagi nasabah, jasa transfer akan dapat memudahkan proses pengiriman uang yang berlangsung secara cepat, aman, serta tanpa prosedur yang menyulitkan nasabah. Yang kedua, bagi bank menyediakan jasa transfer ini akan mendatangkan pemasukan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Yang kedua, clearing. Abdullah dan Sinta menyebutkan bahwa clearing merupakan kegiatan penyelesaian hutang piutang antara bank satu dengan bank lainnya melalui penyerahan warkat yang akan dikliringkan. Secara sederhana, clearing juga dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dengan memindahkan saldo yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak untuk menerimanya. Untuk lebih memudahkan memahami konsep clearing, maka akan diberikan contoh dari kegiatan clearing tersebut. Misalkan, seseorang nasabah yang bernama Fani melakukan pemindahan dana BSI menuju rekening milik Aditya di bank lainnya, yaitu misalkan Danamon, bank kegiatan pemindahan dana dari bank BSI ke bank Danamon, di mana banknya berbeda akan menimbulkan proses clearing. Jasa clearing yang disediakan oleh bank memiliki berbagai manfaat untuk nasabah, di antaranya yang pertama, clearing dapat memudahkan sistem pemindahan dana para pelanggan. Yang kedua, jasa clearing juga dapat meningkatkan efisiensi untuk sistem pembayaran nasional. Yang ketiga, clearing memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar. Adrianto menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis clearing, yaitu clearing lokal, merupakan kegiatan clearing yang dilakukan oleh bank yang satu dengan bank lainnya yang berada pada satu wilayah yang sama. Yang kedua, clearing devisa. Clearing devisa adalah kegiatan penyelesaian utang piutang yang dilakukan melalui masing-masing bank sentral suatu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, clearing antara cabang. Clearing antara cabang merupakan proses perhitungan warkat-warkat dengan mengumpulkan perhitungan dari semua kantor cabang. Kegiatan clearing antara bank dilakukan melalui lembaga clearing. Agar bank dapat menjadi anggota clearing, maka bank tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, bank umum telah memiliki izin untuk melakukan usaha dari Menteri Keuangan dan minimal telah melaksanakan kegiatannya selama 3 bulan. Bank umum memiliki kemampuan keuangan dan administrasi untuk memenuhi kewajiban clearing. Selanjutnya, bank telah memiliki minimal 20% simpanan giro dari total modal minimum. Yang ketiga, safe deposit box. Safe deposit box disewakan kepada para pelanggan yang membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan dokumen-dokumen maupun barang berharga lainnya. Pelanggan yang menggunakan safe deposit box ini akan diberikan kunci box untuk dipegang dan satu lagi kuncinya dipegang oleh pihak bank. Safe deposit box ini memberikan perlindungan maksimal kepada benda atau dokumen berharga milik penggunanya dari beragam kemungkinan bahaya, seperti resiko pencurian atau kehilangan karena dicuri maupun resiko kebakaran, karena safe deposit box ini telah dirancang dengan sistem keamanan tertentu yang membuat barang-barang berharga di dalamnya aman dari berbagai risiko tersebut. Safe deposit box ditempatkan pada suatu ruangan yang khusus digunakan untuk menyimpan barang atau dokumen berharga pelanggannya. Selain itu, juga terdapat pengenalan sidik jari pelanggan yang menggunakan safe deposit box ini untuk mengakses kontaknya, lalu menggunakan kunci double atau ganda serta PIN. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keamanan pada safe deposit box itu sendiri.
Terdapat beberapa jenis barang berharga yang dapat disimpan pada safe deposit box ini. Di antaranya adalah yang pertama, sertifikat kepemilikan tanah. Yang kedua, sertifikat kepemilikan rumah. Yang ketiga, surat-surat perjanjian. Yang keempat, saham. Yang kelima, obligasi, ijazah. Yang terakhir, paspor, akte kelahiran, serta sertifikat deposit atau surat-surat lainnya. Deposit box juga dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, intan, permata, dan beragam benda berharga lainnya dengan standar keamanan yang tinggi. Terdapat beragam jenis ukuran brankas pada safe deposit box ini, yaitu yang pertama, brankas ukuran kecil. Brankas ukuran kecil ini berdimensi 35 x 25 x 25 cm. Pada brankas ini, pelanggan atau nasabah dapat menggunakannya untuk menyimpan dokumen atau barang berharga seperti emas batangan dalam ukuran kecil, ragam perhiasan, uang, dan lainnya yang ukurannya kecil. Yang kedua, brankas ukuran sedang. Untuk ukuran sedang ini, dimensi brankasnya adalah 42 x 35 x 43 cm. Pelanggan dapat menyimpan benda atau dokumen yang ukurannya sesuai dengan besarnya brankas ini. Yang ketiga, brankas ukuran besar. Brankas dengan ukuran besar ini memiliki dimensi 65 x 65 x 122 cm. Brankas ukuran besar ini tentunya memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk menyimpan barang berharga. Pemilihan ukuran dari safe deposit box tentunya disesuaikan dengan kepentingan penggunanya. Ketiga jenis ukuran safe deposit box ini memiliki tarif atau biaya sewa yang berbeda-beda. Semakin kecil ukuran brankasnya, maka akan lebih murah biaya sewanya. Begitupun sebaliknya, semakin besar safe deposit box-nya, maka akan semakin mahal biaya sewanya. Safe deposit box ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Berikut akan dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari safe deposit box itu sendiri. Yang pertama, kelebihan safe deposit box, yaitu pelanggan yang telah menjadi nasabah suatu bank penyedia jasa safe deposit box dapat dengan mudah membuka safe deposit box tersebut jika ingin menggunakan jasa ini. Yang kedua, safe deposit box memiliki sistem keamanan yang tinggi untuk semua brankasnya sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna yang menyimpan barang berharganya. Yang ketiga, brankas untuk safe deposit box diletakkan di tempat khusus sehingga resiko rusak dapat diminimalisir. Yang kedua, kekurangan safe deposit box. Kekurangan safe deposit box, jika pengguna ingin membuka safe deposit box ini, maka tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu karena ada jam operasional untuk mengakses safe deposit box ini. Pengguna safe deposit box harus mengeluarkan biaya sewa yang sebanding dengan ukuran safe deposit box yang dipilihnya. Letaknya yang terpisah dari rumah pengguna membuat pengguna harus memiliki usaha ekstra jika ingin mengakses safe deposit box ini. Pelanggan safe deposit box yang telah menjadi nasabah bank tempat brankas tersebut berada dapat dengan mudah ingin menyewa maupun mengakhiri sewa atas safe deposit box-nya. Jika dalam masa penyewaan terjadi kehilangan kunci safe deposit box yang dipegang oleh nasabah sebagai pengguna, maka terdapat proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan kunci pengganti sesuai dengan prosedur uang ditetapkan oleh masing-masing bank. Yang keempat, letter of credit atau letter of credit ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilaksanakan antara suatu negara dengan negara lain atau yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Ahsan 2014 halaman 155 menjelaskan bahwa letter of credit adalah salah satu jasa yang disediakan oleh bank untuk membantu melancarkan arus barang. Letter of credit berguna untuk menyelesaikan kesulitan yang ditemui dalam perdagangan antara penjual dengan pembeli. Letter of credit memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, memberikan jaminan untuk kelancaran proses pembayaran hingga pengiriman barang. Yang kedua, memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi baik kepada importer maupun eksportir. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kredit bagi eksportir maupun importer dengan jangka waktu tertentu. Letter of credit yang disediakan oleh pihak bank juga memiliki beberapa jenis, yaitu
revocable jenis LC, di mana bank pembuka dapat sewaktu-waktu menggunakan atau membatalkan sepihak tanpa memberikan pemberitahuan kepada penerima pembayaran. Yang kedua, irrevocable jenis ini berbeda dengan revocable tadi, di mana jika bank pembuka ingin melakukan perubahan, maka harus memberitahukan kepada pihak yang disetujui yang terlibat dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, SIC, letter of credit yang syarat pembayarannya langsung saat dokumen diajukan. Yang keempat, usance letter of credit yang pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu, tidak melakukan pembayaran langsung seperti pada jenis LC. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu bank bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, namun bank memiliki jasa-jasa lainnya seperti jasa transfer, clearing, safe deposit box, dan jasa lainnya yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.